Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Tapi semakin lama saya nonton kayak semakin familiar. Akhirnya saya mencapai kesimpulan, oh sekarang Jawa Barat sedang dipimpin oleh Mulyono Sunda. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan heboh ya, di video kali ini Mas DU mau menampilkan seorang komika yang roasting KDM tapi berlebihan guys ya. Bahkan membuat tersinggung khususnya orang-orang Jawa Barat ya. Karena dalam roastingannya tersebut ya, komika asal Jawa Timur ini ya, itu bilang kalau KDM tuh gubernur YouTuber aktif. Oke, masih bisa diterima. Lalu yang cukup mulai agak-agak ini ya, katanya KDM itu Mulyono Sunda. Waduh, ini kata-kata Mulyono ini biasanya kan kaitannya dengan politik ya. Kalau yang bilangnya Pak Jokowi gitu mungkin kan masih sopan lah ya. Kalau udah ngomong Mulyono ini biasanya kan ya ini ada unsur unsur kebencian seperti itu ya. Dan itu julukan yang disematkan ke KDM ya, katanya Mulyono Sunda. Dan yang bikin geram orang Jawa Barat khususnya orang Sunda, katanya itu bandana ikat kepala yang selalu dipakai oleh KDM itu disamakan dengan bandananya Atta Halilintar ya. Waduh, ini keterlaluan sih ya. Oke, akhirnya pun para netizen khususnya orang Jawa Barat geram ya. Bahkan balasannya ini cukup nohok ya. Balasannya itu suruh bandingin aja dengan gubernurmu gitu ya. Gubernur dia kan orang Jatim ya. Jadi suruh bandingin dengan kinerjanya Bu Khofifah ya. Yang mana ya Mas Dewo sendiri juga orang Jatim guys. Yang memang ya gubernurnya ya nantilah kita lihat ya kinerjanya gubernur Jatim juga kayak gimana, kita bandingkan dengan gubernur Jawa Barat ya. Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung saja, let's go ya. Ini beritanya dulu guys ya. Komika ini sebut Jawa Barat dipimpin oleh gubernur YouTuber. Bahkan Kang Deddy disebut mirip seperti Atta Halilintar karena sama-sama pakai penutup kepala. Karena Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Hey Mas Vito dan siapapun yang selalu bilang Kang Deddy adalah gubernur konten. Kalian ngapain sih ngomentari orang yang lagi kerja? Noh, banyak pejabat yang nggak kerja. Kritik dan komentar dong. Oh ya, kalau kritik Kang Deddy kan sekalian bisa numpang tenar, bisa viral terus banyak diundang sana-sini. Sementara kalau ngeritik pejabat yang nggak kerja, ya mana bisa viral? Iya, bener gak sob? Bener gak? Kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Mungkin lebih lengkapnya kita lihat di Komika ini sebut Jawa Barat. Komika ini roasting habis gubernur KDM, sebut outfit KDM, panutannya Atta Halilintar, hingga sebut KDM Mulyono Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Vito Dita Praja dari Malang, Jawa Timur. Senang sekali bisa tampil di Bandung karena ini ibu kota Jawa Barat. Saya tuh iri banget sama kalian, iri sekali karena Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Putih-putih gitu. Ente pemilik KFC. Saya tuh ngikutin aktivitasnya di YouTube, kayak seru banget itu, kayak terjun langsung ke lapangan, turun ke sungai, bertemu masyarakat. Tapi semakin lama saya nonton kayak semakin familiar. Sampai akhirnya saya mencapai kesimpulan, oh sekarang Jawa Barat sedang dipimpin oleh Mulyono Sunda. ini dia. Mulyana. Maju presiden Kang Yana. Waktu dan tempat kami ini persilahkan. Akun Instagram Vito Dita Praja. Barangkali ada yang mau silaturahim, tapi jangan di follow ya.
Dikit Ya, soalnya itu akun IG-nya Dita Praja, Vito Dita Praja ya. Banyak yang komen nih ya. Coba kita baca. Akun IG-nya Dita Praja di privat. Di privat ya. Wah, ini banyak yang ini juga ya. Banyak yang ada yang pro Dita Praja kayaknya nih. Gorong-gorong jilid 2, piaraan oligarki disisipkan ke Gerindra. Dulu Mulyono disisipkan ke PDIP. Coba kita lihat batasannya nih. Tukang urut ngomongin politik gak nyambung lo anj. Ujang ngomong apa? Ngomong bahasa itu ya. Nah, ini kalau ngomong bahasa Sunda Mas Dewa ampun dah. Oke, lanjut. Deddy Mulyadi ketemu Aguan di Gedung Sate, calon boneka baru oligarki. Wah, ini banyak juga ternyata yang pro sama si Dita Praja ya. Udah nggak aneh, kebanyakan komika pendukung Anies. Wah, jadi arahnya mulai ya memang si Pak KDM itu tokoh politik, tapi ini belum guys ya, belum 2029 ini udah arah politiknya udah persaingan 2029 kayak ini ya. Udah mulai diserang-serang ini ya. Dia orang Jatim ya, harusnya dikritik gubernur Jatim. Nah, karena kenapa pakai senggol gubernur ini ya, mungkin maksudnya kenapa kok senggol gubernur lain ya. Boleh-boleh saja ya, tapi ngaca yang ngomong bisa apa dia. Nggak berani kalau ke Jatim soalnya gubernurnya perempuan seperti ibunya. Biar FYP katanya ya. Kenapa gubernur lu sendiri nggak di roasting dul? Roasting aja gubernur lu, sok-sokan nyenggol gubernur gua, dasar jamet. Ya, gini aja ya, nanti kita tampilkan pendapat masyarakat Jatim ya tentang gubernurnya ya. Jadi gantian ya, kita biar berimbang ya antara gubernur Jawa Barat sama gubernur Jatim ya. Ngomong-ngomong Mas Dewi sendiri orang Jatim ya, tenang aja ya. Gak masalah ya, kalau memang gubernurnya kurang kinerjanya ya kita tampilkan. Oke. Ini nih video lengkapnya ini. Sebentar. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Vito Dita Praja dari Malang, Jawa Timur. Senang sekali bisa tampil di Bandung karena ini ibu kota Jawa Barat. Saya tuh iri banget sama kalian, iri sekali karena Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Bercandaan ya. Ini masih nggak masalah ya dibilang YouTuber ya. Nggak masalah karena memang seperti itu ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya akan Nah, ini ya. udah mulai ya. Udah mulai kelewatan. Putih-putih gitu. Ente pemilik KFC. Saya tuh ngikutin aktivitasnya di YouTube kayak seru banget gitu, kayak terjun langsung ke lapangan, gitu, turun ke sungai, bertemu masyarakat. Tapi semakin lama saya nonton kayak semakin familiar. Sampai akhirnya saya mencapai kesimpulan, sekarang Jawa Barat sedang dipimpin oleh Mulyono Sunda. Ya ini udah Mulyana. udah offset lah kalau ini. Maju presiden Kang Yana. Udah ngomongin pencalonan presiden ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. walaupun ya pendukung KDM juga banyak yang menggadang-gadang 2029 nanti KDM bisa maju setidaknya jadi wakil presiden, tapi untuk mulai mengolok-olok seperti ini cukup kelewatan ya, bahkan dengan kata-kata Mulyono Sunda kayak seperti itu ya. Beda ya kalau ngomongnya misalnya Pak Jokowinya orang Sunda misalnya seperti itu beda, karena Mulyono sendiri itu dikonotasikan cukup negatif ya oleh pendukung yang berseberangan dengan Jokowi ya. Jadi untuk menyerang Pak Jokowi biasanya dipanggilnya Mulyono seperti itu, dan ini ditujukan kepada Kang Deddy sekarang ya, disebut Mulyono Sunda. Jadi saya pribadi nggak bisa melihat dari sisi positif. Ini menurut saya pribadi negatif ya guys ya. Oke, lanjut ya. Hari ini ada seorang stand up komedian yang mengolok-olok tampilannya Kang Deddy Mulyadi, gaya berpakaiannya Kang Deddy Mulyadi disamakan dengan Atta Halilintar. Kalau pakaiannya silakan ya, kalau mau disamakan. Tapi kalau masalah ikat kepala disamakan dengan bandana,
itu sangat-sangat berbeda sekali. Bandana tidak mempunyai makna, tapi ikat kepala yang digunakan oleh Deddy Mulyadi adalah khasnya orang Sunda. Itu mempunyai makna dan filosofis yang dalam. Jadi kalau semisalkan Anda mengolok-olok ikat kepalanya disamakan dengan bandananya, Anda fatal. Berarti Anda sudah menghinakan ikat kepalanya orang Sunda. Kalau Anda tidak tahu filosofis ikat kepala orang Sunda, jangan Anda sok tahu dan membawa ke pentas komedi. Sekali lagi saya tekankan kepada Anda ya, stand up komedian yang kemarin menghinakan ataupun mengolok-olok pakaiannya Kang Deddy Mulyadi, saya tunggu klarifikasi Anda. Ya, ini sudah mulai banyak yang marah ya, karena pernyataan tersebut menyinggung orang Sunda, khususnya karena ikat kepala tadi disamakan dengan bandana ya. Ini cukup fatal ya. Semoga Vito bisa segera klarifikasi. Karena Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Putih-putih gitu. Ente pemilik KFC. Di video barusan disebut ada pemimpinnya sebagai YouTuber disebut ya, di roasting, dan dia menghina yang namanya ikat kepala KDM yang disamakan dengan ikat yang selalu dipakai oleh Atta Halilintar. Ini kalau ada budayawan Sunda, ini pasti akan dilaporkan ya. Karena apa? Orang ini, komika ini menghina budaya Sunda, telah menghina kultur, menghina leluhur budaya Sunda. Ini kalau ada ketahuan sama budayawan Sunda, ini orang komika ini pasti dilaporkan. Saya yakin itu pasti dilaporkan ini komika ini ya. Dan saya pun kalau budayawan ya harusnya dilaporkan. Ikat Sunda, ikat kepala KDM itu penuh arti, penuh filosofi. Ini ikat yang ada sejarahnya sebagai simbol bahwa orang Sunda ini ya, leluhur Sunda ini seperti ini ya. Seperti senjata kujang ya, tari jaipong, itu adalah ciri khas dari budaya Sunda, termasuk ikat kepala orang Sunda. Tapi orang ini, komika ini menyamakan ikat kepala yang dipakai KDM itu disamakan dengan ikat yang selalu digunakan oleh Atta Halilintar. Saya rasa kalau budayawan ini tahu, saya yakin akan dilaporkan. Saya yakin itu. Ya. Ya, ini dari Gunsnidianto ya, dari akun TikTok tersebut ya. Jadi ini salah satu orang Jawa Barat yang meyakini bahwa ini kayaknya Vito bakalan dilaporin ya sama ya, budayawan Sunda ya khususnya ya. Ya kita tunggu aja apakah ada klarifikasi dan permintaan maaf dari Vito ya. Oke, lanjut ya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Vito Dinabaja dari Malang. Hai Kang Vito. Bukan Kang, Mas Vito. Cie ngerosting Kang Deddy yang lagi terkenal. Bukan lagi sih, memang sudah sangat terkenal. Lupa aing, Gubernur Jawa Barat. Cie ngerosting Kang Deddy biar ikutan viral ya. Atau ya saya sih positive thinking aja. Memang Mas Vito ngiri sama Ngiri. Jawa Barat, ngiri sama kita-kita karena pengen juga kan punya gubernur yang sehebat Kang Deddy. Sudah jadi gubernur keren, YouTuber juga oke. Di luar Mas Vito yang mengatakan bahwa Kang Deddy itu berkiblat atau
ngikutin atau apalah sama Atta Halilintar, jelas jauh beda. Jangan disamakan, apalagi disamakan sama gubernurnya. cie pengen ya gubernurnya kayak gubernur kita, Kang Deddy, Bapak Aing. Salam sayang dari Iya, Jawa itu Barat. dia. Mantap Assalamualaikum. ya. Ikat kepala Sunda bukan bandana. Ikat kepala yang saya gunakan ini jenis Makutha Wangsa yang sering digunakan sama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Merupakan warisan kebudayaan. Kendati ini dipopulerkan gitu oleh Kang Deddy, sekelas gubernur loh, mau mempromosikan gitu warisan kebudayaan Sunda yang emang kita ketahui lah Kang Deddy ini sangat matang gitu dalam pemahaman kebudayaannya. Tapi ini merupakan warisan kebudayaan. Nah, baru-baru ini saya melihat ada seorang komedian sedang stand up gitu, menjadikan ikat kepala ini sebagai bahan lelucon, bahkan menyamakan dengan bandana yang dia sebut juga sering digunakan sama artis Atta Halilintar. Ini sesuatu yang menyedihkan sekaligus miris, menyakitkan. Motifnya mungkin dari awal saya cek sih ya kontennya, kritik ke KDM yang katanya sekaligus YouTuber aktif, gubernur satu-satunya di Indonesia sekaligus YouTuber aktif. Pernyataan dia mungkin itu bisa oke lah sebagai bahan kritik, tapi kalau menyamakan ikat kepala yang itu merupakan warisan kebudayaan dengan filosofinya yang mungkin dia tidak paham, ini sama sekali tidak lucu. Cik orang Sunda, teman-teman dari komunitas ikat Sunda terutama, aik dikumahakeun ieu budak. Iya. Ikat kepala Sorry. Sunda Ya bukan ternyata bandana. ada ya komunitas ikat Sunda ya. Jadi ini salah satu dari orang Sunda merasa tersinggung ya. Cukup mewakili orang-orang Sunda pastinya ya. Oke, lanjut ya. Deddy Mulyadi, the next Jokowi. Yes. Menarik untuk dibahas ya. Sudah kelihatan lah cara-cara yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini dalam bekerja seperti apa. Kayaknya ini memang akan dijadikan the next Jokowi, karena kalian tahu sekarang Bapak Deddy Mulyadi ini dari partai apa. Dan semua kebijakan yang dilakukan oleh akan didukung oleh partainya tentunya ya. Karena ke depan partainya ini kayaknya sudah nggak ada figur lain setelah Pak Prabowo nanti purna ya. Figurnya ya tinggal Kang Deddy Mulyadi, siapa lagi? Makanya sekarang gencar ya kan untuk melakukan sesuatu yang ya pencitraan. Jadi sekarang Kang Deddy Mulyadi ini jadi media darling. Jadi apapun yang dilakukan oleh Kang Deddy akan didukung oleh masyarakatnya, terutama buzzernya. Wah, ya. ini agak-agak ini ya. Karena nggak lazim sih bagi saya pribadi ya, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini terlalu mencolok begitu ya, seperti yang dilakukan Pak Jokowi, mirip persis. Karena nggak biasanya gitu ya. Dan ya seperti Nggak itulah. biasanya gimana sih? Kalau kalian gimana menilainya? Apakah Kang Deddy ini bakal jadi the next Jokowi? Komentar. Pasti aku diserang sama orang-orangnya Kang Deddy ini. Maaf ya, saya hanya opini. Ya, kalau dia ngomong nggak biasanya, ini yang dimaksud nggak biasanya ini apa ya? Kalau menurut dia nggak biasanya itu soal konten ya, soal dia ngonten pada saat berkegiatan, misalnya membantu orang atau menyelesaikan masalah. Kalau dia ngomong nggak biasanya, jadi saya sebagai salah satu yang mengikuti KDM semenjak sebelum jadi gubernur Jawa Barat, itu memang sejak dari dulu udah ada ya konten-konten seperti itu ya. Jadi konten menyelesaikan masalah, konten membantu itu, jadi memang sudah sejak dari dulu, bukan nggak biasanya, ya memang seperti biasanya seperti itu. Jadi Mas Mulut Netizen nih, kalau menurutku kalau yang dipermasalahkan nggak biasanya itu adalah konten, itu mohon maaf Mas, jadi keliru ya.
karena Kang Deddy Mulyadi memang seperti itu, memang seperti biasanya itu, bukan nggak biasanya ya gitu. Tapi kalau menurut dia nggak biasanya itu dalam hal yang lain, nggak tahu ya maksud dia apa nggak biasanya itu. Tapi kalau soal konten itu memang udah biasanya seperti itu. Coba cek aja di channel YouTube-nya itu sejak tahun berapa gitu aja lah ya, kamu cek ya tahun berapa KDM mulai ngonten. Di setiap wilayah ataupun daerah memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya masing-masing. Kita sebagai orang yang menempati wilayah tersebut wajib dan berhak menjaga marwahnya. Dan buat Anda yang mungkin menghina berbalut dengan komedi, apakah Anda sudah mempelajari hal tersebut? Jangan sampai apa yang menjadi komedi Anda menjadi hinaan bagi kita. Karena adat istiadat dan kebudayaan, bahkan warisan kebudayaan, adalah hal yang sangat sakral untuk kita. Mungkin ya Anda tidak paham mengenai ikat kepala yang digunakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu adalah salah satu warisan kebudayaan kita dan memiliki simbol-simbol khusus, bahkan filosofi khusus yang memiliki makna. Apakah dengan lelucon berbalut hinaan tersebut Anda berhak aja untuk berbicara seperti itu? Sepertinya tidak. Aku mempelajari tentang yang namanya komedi. Komedi sendiri memiliki beberapa etika, bahkan untuk roasting. Roasting sendiri itu tuh ada etika yang dimana kesepakatan yang dimana antara satu orang dan satu orang objeknya itu harus saling menerima agar tidak timbulnya rasa sakit hati. Apakah Anda sudah melaksanakan kesepakatan tersebut? Secara garis besar, meskipun aku bukan seorang stand up comedy. Ya, semoga ini bisa jadi pelajaran. Tapi alangkah baiknya setelah Anda melakukan kesalahan, apa salahnya Anda segera meminta maaf. Jangan berdiam diri, karena ini sudah merusak marwah kita sebagai orang Sunda. Aku pun orang Sunda. Terima kasih. Ini pendapat dan opiniku. Apa pendapat kalian mengenai komedian yang merosting mengenai ikat kepala yang dipakai Kang Deddy Mulyadi, sementara itu adalah warisan kebudayaan kita? Terima kasih. Siap, terima kasih dari Jim Court ya. Mantap. Oke, lanjut ini dengan perbandingan. Saya sebagai warga Jatim asli sama sekali tidak menjumpai hasil kinerja Bukofifah di Jawa Timur. Wabil khususnya Jawa Timur paling barat. Ada beberapa hal yang saya ingat dari Bukofifah, tapi beberapa hal ini yang membuat saya benar-benar kapok memilih Bukofifah. Yang pertama, ketika Bukofifah memberikan dana hibah 9 miliar ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani di Pacitan. Bukofifah memberikan dana hibah 9 miliar itu ketika angka COVID di Jatim itu lagi naik-naiknya. Ekonomi Jatim lagi jeblok-jebloknya. Warga Jatim lagi seret-seretnya cari makan. Bukofifah sebagai gubernur malah sempat-sempatnya menyisihkan anggaran dari APBN sebesar 9 miliar untuk diberikan ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani dengan dalih dana hibah. Ada yang membandingkan dengan Gubernur Jabar yang begitu pro rakyat. Menjelang Lebaran, sang gubernur memberikan pengampunan pajak. Gebrakan ini disambut riang gembira warga Jabar, yang kemudian diikuti oleh beberapa provinsi lain. Sementara Gubernur Jatim tak ada gebrakan yang pro rakyat. Melihat kinerja KDM, warga Jatim benar-benar ngiler. Daripada sampean ngurusi kegiatan-kegiatan receh kayak ngono iku, serahno wali kota bupati lah yo iso, Bu. Sampeyan tinggal studi banding nang Jawa Barat nang Kang Deddy kono lho. Seminggu rong minggu saulan iku lebih bermanfaat. Kan yo ono wakil gubernur. Engko lek wakil gubernure gak ngatasi, yo iki serahno Mas Adit iki. Lah dadi gubernur mek peresmian, kunjungan, silaturahmi, pengajian, memantau arus mudik, memantau iki yo iso lek ngono ae. Duh. Ya Allah, pora Allah. Assalamualaikum Ibu Opifah, Gubernur Jatim yang saya hormatin. Ngene Bu, wong Jawa Timur iku nggak butuh brand Luton saiki. Sing dibutuhkan rakyat Jawa Timur iku
info pajak iki opo ono pengampunan, opo ono pemutihan. Karena yang aku dengar itu Gubernur Jawa Barat wes sudah ada berkembangan. Cuman Gubernur Jatim iki durung ono pemutihan opo diampuni pajak iki. Ya. Saya sebagai Yang terakhir warga tadi logatnya Madura tapi bahasanya Jawa ya. Oke, lanjut ya. Gimana kinerja Gubernur Jatim nih kalau dibandingkan Jabar? Gubernur Jawa Barat menghentikan aktivitas meminta sumbangan di jalanan untuk pembangunan masjid. Pertama, alasannya ini soal keselamatan. Yang kedua, soal mengganggu jalanan, menimbulkan kemacetan lalu lintas. Yang ketiga, alasannya adalah memperburuk citra agama Islam. Mau bangun masjid kok minta-minta di jalanan. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat tidak sekedar menghentikan, tapi juga memberikan solusi. Ngasih duit sumbangan 30 juta. Wes, jangan minta-minta di jalanan lagi. Uang 30 juta dikasih. Ingat, Pemprov Jawa Barat duitnya banyak. Anggaran bantuan sosial ono, sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah di Jawa Timur tidak ada aktivitas sumbangan masjid, sumbangan pembangunan masjid, minta-minta di jalan? Bahkan di tengah jalan itu kadang-kadang ada yang pakai aba-aba, sehingga laju kendaraan itu menjadi lambat. Orang kenceng mau tidak mau harus lambat. Dan ini membahayakan. Apakah Gubernur Jawa Timur, Hovifah, pernah turun ke jalan, keliling-keliling di kabupaten-kabupaten yang meminta sumbangan di tengah jalan? Kamu pernah lihat enggak? Kalau pernah lihat, silahkan komen. Kalau ada bukti foto, bukti video, silahkan itu tunjukkan ke Cak Soleh. Kalau saya sendiri belum pernah melihat, baik itu Gubernur Jawa Timur, baik itu Wakil Gubernur, baik itu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ketua Nahdlatul Ulama, bukan ketua organisasi Muhammadiyah, tapi perilakunya sangat islami. Bagaimana harkat martabat agama Islam itu dijunjung tinggi. Minta-minta sumbangan di jalan, ojo bikin malu. Ayo, dengan adanya konten ini adalah kritikan. Kita membandingkan Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Timur. Menjadi cambuk supaya melakukan hal yang sama. Keliling ke kabupaten-kabupaten, cari permasalahan-permasalahan masyarakat, selesaikan. Itulah hakikat pemimpin. Bukan di Surabaya tok. Ini bukan Gubernur Surabaya, Gubernur Jawa Timur. Membawai 38 kabupaten kota. Ayo silahkan keliling. Contoh itu Deddy Mulyadi. Saya tidak membandingkan dengan Nabi. Saya tidak membandingkan harus seperti malaikat. Tidak. Deddy Mulyadi baru jadi gubernur. Ketika kebijakan apa yang dilakukannya baik, wajar harus dicontoh. Ayo teman-teman, viralkan konten ini sebagai edukasi supaya masyarakat dari Ngawi sampai Banyuwangi juga mengingatkan kepada pemimpin agar melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Cak Barat. Soleh ya, ini dari Cak Soleh ya. Sorry. Gubernur Jawa Barat ngomong-ngomong masjid ya, di tempatnya Mas DU juga di Banyuwangi ini guys ya. Masjidnya Mas DU juga baru separuh itu ya. Kan 2 lantai, yang 1 lantai udah beres, yang lantai atas belum beres tuh Bu Hovifah ya. Tolong ya. Tolong barangkali nonton video ini Bu Hovifah atau staff-staffnya ya. Barangkali ada bantuan gitu ya, kayak Cak Soleh bilang tadi. Ya kalau ngandelin sumbangan ya seperti itulah ya, lama guys ya. Barangkali ini dari pemerintah daripada hibahin 9 miliar buat museum tadi, itu bisa buat bangun berapa masjid tuh ya. Waduh. Soro kira ya, disisikan 100-200 juta gitu daripada 9 miliar semua ke museum Bu. Yuk lanjut.
Nih petani Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera, salam petani Indonesia. Nah, ini saya sebagai petani ya, ikut geram lah dengan tingkah dan keputusan serta gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Konten atau Bapak KDM yang jadi gubernur di Jawa Barat itu. Ya, gini loh Pak, saya pun sebagai petani sama saja dengan rakyat yang lainnya. Ya, sama harapannya Pak. Jadi jangan begitu Pak, jangan keterlaluan. Gimana maksudnya ini? Ya, jadi gubernur itu jangan begitu. Karena Bapak tidak tahu dari apa yang dirasakan oleh rakyat di bawah, Pak. Jadi ya, Bapak sebagai gubernur Jawa Barat itu nggak pantas Pak, bisa ini. Ya. Bapak itu harusnya mundur dari gubernur Jawa Barat, Pak. Ya, harusnya mundur. Nah, saya ini kan petani Jawa Timur, Pak. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Jawa Barat. Nah, Bapak mundur dari jabatan gubernur Jawa Barat, kemudian pindah Pak, pindah ke Jawa Timur Pak, menggantikan gubernur enak-enak aja ngomong. Indar Parwansa Pak. Ya, gitu loh. Jadi harapan saya, angan-angan saya itu seperti itu Pak. Bapak harus tahu. Jadi saya pun pengen punya gubernur seperti Bapak ya. Jadi harusnya Bapak itu mundur dari gubernur pindah ke Jawa Timur gitu. Pindah ke Jawa Timur menggantikan ya Ibu udah, Khofifah. aku juga mau itu Pak. Karena saya juga ibaratnya tukang konten Pak. Saya cocok dengan Bapak. Gimana ya? Karena semua rakyat itu sama saja dengan pejabat. Semua bikin konten Pak. Cuman ada rakyat yang malu-malu. Sebenarnya pengen. Nah, ada pejabat yang bikin konten yang ibaratnya pencitraan. Kalau Bapak kan enggak. Memang dasar sebelum sebelum jadi gubernur kan memang konten. Suka ngonten sesuatu yang mendidik gitu. Terus gebrakan-gebrakan Bapak itu sangat memukau Pak. Berbeda dengan gubernur Jawa Timur Pak. Itu jualan durian atau ibaratnya pengajian dan lain-lainnya. Alah, payah Pak ya. Jadi saya harapkan Bapak itu kalau bisa mundur dari pindah ke Jawa Timur gitu. Pindah ke Jawa Timur menggantikan gubernur kami Pak. Iso ae Pak, petani Blitar ya. Dipikirkan Pak ya. Jadi gubernur jangan keterlaluan Pak. Kasihan gubernur rakyat yang lainnya. Jadi pengen semua punya gubernur seperti Bapak ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih Bang Durian ini guys ya. Gubernurku guys. Walah bu yang lain udah pada kasih gebrakan. Lah gubernur Jawa Timur umum sampai duren. Yang lain udah kasih gebrakan, gubernur Jawa Timur umum sampai duren. Nah ini dari Pak Irmar Budi MSD. Aduh. Lanjut. Gubernur Jawa Timur mana gubernur Jawa Timur Bu Khofifah. Ayo dong, masa Jawa Barat sudah dihapus untuk utang-utang pajak kendaraan. Cak Suro ini dari Cak Suro. Jawa Tengah nyusul, Jawa Timur melempem Bu. Jawa Timur melempem Bu, kata Cak Suro ya. Ini Bu Khofifah. Seandainya saya tidak bicara saya melihat, saya nggak ngomong saya mengetahui. Ibu memosting durian yang enak, yang masyarakat kecil tidak bisa membelinya. Tapi Gubernur Jawa Barat memosting masyarakat Ibu. Dia datang ke tempat Kang Deddy Mulyadi, minta perlindungan, minta solusi gimana nasib keluarganya. Sedangkan Ibu enak-enak memosting durian. Coba, saya mau nggak bicara ini kok saya melihat, tapi saya berbicara kok tidak pantas gitu loh. Saya mendukung Ibu dan juga mendukung Ibu Bupati Banyuwangi. Bukan karena berarti orang Banyuwangi guys, orang Banyuwangi nih. Saya tidak Tanggaku pernah berharap mendapatkan bansos. Tapi saya meminta kepada Bupati dan juga Gubernur
Banyuwangi ini, Bu, hasil alamnya Iya, tuh, melimpah ada ruah. emas juga guys. Ada tambang emas, ada pelabuhan Ketapang Gilimanuk, ada pelabuhan kapal cepat Pantai Bum, ada pelabuhan kapal tanker, ada pabrik semen, ada pengalengan Oh iya, di ikan. Muncar tuh. Produsen sarden Tapi guys. kenapa kampung saya ini sangat dikucilkan? Mulai saya lahir tahun 65 sampai sekarang belum pernah mendapatkan penerangan jalan. Gimana ini ya? Hah? Kalau ibu nggak percaya, Di bisa mana nih? dicek. Lihat dari Karetan sampai ke Gerejakan itu, Oh, karetan. yang melewati Iya, hutan iya, iya. 12 km, tidak ada penerangan Iya, jalan iya, sama iya, sekali. bener. Padahal sering terjadi Begal sana ya. Iya, iya. Begal. Benar-benar. Daerah karetan. terjadi kecelakaan sampai meninggal dunia. Tapi mana respon dari kabupaten? Iya. Padahal Tiba-tiba- karetan tuh juga nggak terlalu jauh dari tambang emas tuh ya. Ya jauh sih. Cuman daripada di rumahku guys ya. Tuh. Jadi begini ya. Banyuwangi itu nggak tertinggal amat ya. Ya cukup lumayan. Cuman kalau dibandingkan dengan sumber dayanya ya, ada emas, ada pelabuhan, ada seperti yang disebutkan tadi ya, ada salah satu produsen ikan terbesar ya di Muncar namanya itu. Sejak Mas Dewi kecil tuh udah terkenal ya. Nomor 2 terbesar se-Indonesia kalau nggak salah di Muncar itu. Dan di situ juga banyak pabrik-pabrik membuat sarden. Kalau kalian beli sarden tuh di minimarket, kalian coba cek produksinya itu banyak rata-rata dari Banyuwangi ya. Sarden itu. Nah, jadi dengan sumber daya yang cukup melimpah, itu menurut Bapak ini ya, menurut Mas Dewi juga ya, setuju ya, Banyuwangi harusnya bisa lebih dari ini ya. Bahkan jauh dari ini lagi ya, seperti itu ya. Karena dengan dari emas itu aja udah kelihatan ya. Jadi ada pertambangan emas buat kalian yang belum tahu ya, selain di Papua kita punya Freeport, di Banyuwangi ada tambang emas namanya di daerah Tumpang Pitu guys ya. Cuman nggak tahu ya sampai hari ini belum nyata gitu dampaknya bagi Banyuwangi ya. Apakah jadi sekolah jadi gratis semua atau kayak gimana gitu ya Pak? Ya nggak tahu lah dampak dari emas tadi kayak gimana ya itu ya. Kalau yang program-program dari pusat ya kita ya itu kan nggak usah dihitung lah ya. Kalau memang kebijakan dari pusat misalnya sekolah SPP yang khusus negeri itu digratisin atau kayak gimana, maksudnya khusus yang dari penghasilan Banyuwangi ini loh kemana ini ya kayak gitu ya. Oke lanjut ya. Sebagai warga Jawa Timur kita harus Ya. bangga punya gubernur Sabar, yang ya. sabar, tenang, adem dalam menghadapi segala persoalan masyarakat Jawa Timur. Seperti masyarakat yang berharap tunggakan pajak kendaraan dihapus. Gubernur Jawa Timur meskipun banyak hujatan, banyak gugatan, menghadapi masyarakat dengan cukup tenang tanpa ada tindakan apapun, tak perlu dihiraukan. Memang seperti itulah, sebagai gubernur harus punya kebijaksanaan dalam setiap berpikir dan bertindak tenang, seperti ya. yang dilakukan oleh Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Warga Jawa Timur harus bangga, ya. bangga. Kita punya gubernur yang Sabar, tenang, terus nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ada aja. Mungkin kalau Pak Deddy Mulyadi yang menjadi Gubernur Jawa Timur, pasti jalan longsor ini cepat teratasi Pak. Kalau di Jawa Timur Pak ya, jalan longsor itu ya tetap dibiarkan longsor Pak. Bu Khofifah, jangan tutup mata Bu Khofifah. Di mana ini? Di Nggak tahu mana ini. Bu Khofifah? Pak Slamet Junaidi, bagi sampah, jangan tutup mata Pak. Kasihan kami Pak. Ini jalan akses kami satu-satunya Pak, menuju pasar, menuju sekolah. Tapi Pak. logatnya Ayolah, Pak. Madura Jangan sepertinya tutup mata, logatnya Pak. ya. Mungkin Oke, kalau Pak lanjut. Deddy Mulyadi yang menjadi
Nah, terakhir nih guys. Leh, sampeyan iki kebijakannya dienteni wong sak Jawa Timur lho, Bu. Kok malah memantau moda transportasi laut karo tuding-tuding mencap, mencap. Durung engko memantau arus mudik di titik yang rawan macet. Tuding-tuding maneh mencap, mencap. Durung maneh engko lek peresmian tempat apa gedung apa mencap, mencap. Durung silaturahmi dengan pimpinan anak cabang opo mencap, mencap. Gak ono gunane, Bu. Gak ono gunane, sumpah gak ono gunane ngono iku. Kalian paham ya? Mencap tuh maksudnya kayak gini ya. Terus tudang-tuding tuh tunjuk-tunjuk ya, tunjuk-tunjuk aja gitu ya. Ya oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Semoga tadi ya Vito Dita Praja tadi segera memberikan klarifikasinya, kita mau tahu ya. Oke, di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.